Menghindari dosa, menjauhi maksiat bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak akan bisa melakukannya kecuali orang-orang yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dijaga olehnya. Apa saja yang berpeluang untuk kita jaga supaya tidak terjerumus dari maksiat? Apa saja yang harus kita jaga? Yang pertama, menjaga pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan karunia dan nikmatnya tidak terhingga. Siapapun yang berusaha menghitungnya tidak akan bisa menghitungnya. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusannya, Nabi penutup seluruh Nabi, tiada Nabi sesudahnya, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir. Ibarat perlombaan motor atau perlombaan maraton, maka juara itu justru mereka yang di putaran terakhir paling cepat, paling semangat. Jangan sampai di awal-awal perlombaan kita cepat, semangat, tetapi di putaran terakhir malah melemah. Maka yang melemah inilah yang tidak akan juara. Ini ibarat yang kami buat untuk bulan Ramadan. Awal-awal Ramadan masjid penuh, jamaah banyak. Tetapi 10 hari terakhir malah melemah, malah sedikit dan sepi. Justru di akhir-akhir Ramadan, karunia-karunia besar, bonus-bonus besar ada di dalamnya. Terutama sekali adalah adanya malam Lailatul Qadar. Sehingga kita siasati dengan iktikaf di 10 hari terakhir, tidur di masjid, tinggal di masjid, beribadah di masjid, membaca Al-Quran dan sebagainya. Karena sesungguhnya kita sangat membutuhkan malam Lailatul Qadar. Kita membutuhkan ampunan Allah. Kita membutuhkan lipat ganda pahala. Kita sangat membutuhkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti pada saatnya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu yang sangat menakutkan, pintu kematian. Dan dengan adanya malam Lailatul Qadar inilah umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya lebih pendek, dia mendapatkan keunggulan, mendapatkan kemenangan, dan mendapatkan limpahan karunia yang bisa jadi mengungguli umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan di antara tujuan bulan Ramadan itu adalah untuk meraih ketakwaan. Dan di antara cara untuk meraih ketakwaan adalah dengan menghindari kemaksiatan, menghindari dosa. Pandangan mata adalah salah satu akses yang sangat mudah melakukan kemaksiatan dari situ. Paling tidak ada 3 hal atau ada 3 dosa, ada 3 maksiat yang biasa dilakukan oleh pandangan mata. Yang pertama adalah memandang yang diharamkan Allah dari lawan jenis, dari aurat-aurat orang lain, dari pandangan-pandangan yang membangkitkan syahwat. Obatnya adalah kita menundukkan pandangan atau mengalihkan pandangan sehingga kita tidak terlarut di dalam kemaksiatan memandang yang diharamkan. Dosa mata yang kedua adalah memandang orang lain dengan pandangan hina, dengan pandangan lebih rendah, dengan pandangan lebih remeh. Obatnya adalah kita husnudzon, punya baik sangka bahwasanya siapapun yang kita temui itu jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih mulia daripada kita. Dan barangkali dia punya amal-amal yang Allah terima, punya amal-amal yang dia sembunyikan, yang dia anggap kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah nilainya sangat besar. Dan bisa jadi kita yang meremehkan, bisa jadi tidak lebih baik daripada dia, bisa jadi kita lebih hina daripada dirinya, dan bisa jadi karena rasa besar diri inilah membuat kita justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memandang dunia dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan takjub, dengan pandangan membesarkan. Karena bila kita memandang dunia dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan membesarkan, membuat atau berefek
mengecilkan akhirat. Mengecilkan akhirat membuat kita juga melemah dalam ibadah. Karena ketika dunia besar di hati kita, akhirat jadi kecil di hati kita. Padahal dunia, sekeras apapun kita mengejarnya, sekeras apapun kita meraihnya, belum tentu bisa mendapatkannya. Kalaupun bisa mendapatkannya, belum tentu mendapatkan yang banyak. Kalaupun bisa mendapatkan yang banyak, belum tentu bisa memuaskan. Kalaupun bisa mendapatkan banyak dan memuaskan, belum tentu bisa memilikinya secara lama. Karena bagaimanapun kita semua akan meninggalkan dunia dengan meninggal dunia. Maka semua pencapaian dan prestasi yang kita capai di dunia ini semua akan ditinggalkan. Oleh sebab itu, pandangan mata yang ketiga yang harus kita jaga adalah jangan memandang dunia dengan penuh takjub, dengan penuh ta'zim dan membesarkan. Yang kita perlu jaga berikutnya adalah telinga atau pendengaran telinga. Dari berita-berita bohong, dari ghibah, dari menjelekan orang, dari pujian-pujian, dari hal-hal yang bisa meruntuhkan keimanan, dari fitnah-fitnah, dari kedustaan-kedustaan, dan berbagai macam hal-hal lain, seperti pembicaraan yang tidak bermanfaat, pembicaraan yang mengandung kejelekan, pembicaraan yang mengandung kemaksiatan, kefasikan, dan kemungkaran. Apabila kita mendengarkan berita yang tidak benar, berita bohong, hendaklah bertabayun. Dan jika memang berita yang kita dengar itu sesuatu yang benar dan merupakan aib orang atau keburukan orang lain, hendaklah ditahan, jangan untuk menyebarluaskan. Yang kita jaga berikutnya adalah lisan. Untuk meraih takwa hendaknya lisan kita juga lurus. Lisan kita istiqomah. Hati kita baik, lisan kita akan baik. Hati kita buruk, ucapan lisan kita juga akan buruk. Banyak sekali terjadi orang masuk ke dalam neraka karena lisannya, karena lidahnya, karena ucapannya. Oleh sebab itu, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dalam masalah lisan. Yang kita jaga berikutnya adalah perut kita. Agar jangan sampai masuk ke dalam perut kita sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak halal, yang tentunya akan merugikan ibadah kita, akan melemahkan ketaatan kita, dan akan membuat kita terancam masuk neraka dikarenakan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Yang berikutnya adalah menjaga kemaluan, agar jangan sampai melakukan perzinaan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sesungguhnya orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, Rasulullah SAW menjaminnya dengan surga. Yang lainnya yaitu menjaga tangan dan menjaga kaki. Menjaga tangan agar jangan sampai menzalimi orang, jangan sampai mengambil yang bukan haknya, jangan sampai menyentuh yang tidak halal untuknya. Menjaga kaki, jangan sampai melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, jangan sampai melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Langkahkan kaki ke masjid, ke tempat-tempat majelis ilmu. Langkahkan kaki untuk bersilaturahim, untuk bertamu ke handai tolan. Insya Allah, apabila kita disiplin menjaga anggota tubuh kita, Allah akan memudahkan kita meraih takwa di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan selanjutnya di sepanjang umur kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.